Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faiz, jurusan Teknik Mesin angkatan 2016. Di sini video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang selama ini yang sudah saya lakukan, yang berjudul uji performa mesin mobil tahun 664 cc berdasarkan variasi pembebanan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Agung, yang telah membimbing dan mengoreksi proposal yang kurang dan mengasih solusi dan sarannya. Sebelum saya mempresentasikan proposal skripsi saya ini, ada tahapan presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Dan yang keempat, waktu dan tempat. Lanjut. Di sini ada latar belakang. Pada era globalis kebutuhan alat transportasi semakin banyak, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan teknologi itu membuat suatu produsen berlomba-lomba menciptakan suatu mobil yang sederhana, yang mengedepankan safety, ergonomis, dan tentunya murah. Di sini PT Super Gasindo Jaya yang berlokasi di Lebak, Banten, memproduksi sebuah mobil rakitan yang dinamai mobil tawon ini, yang kebetulan yang saya teliti ini. Tawon ini masih memiliki sebuah desain yang sangat sederhana dan juga mesin yang dengan kapasitas kecil. Bisa dimaklumin, tawon ini dirancang sebagai mobil murah yang diperuntukkan kepada masyarakat menengah ke bawah. Melihat tampilannya ini, tawon ini hanya memiliki dimensi sekitar 3100 mm, lebarnya 1400 mm, dan tingginya 1,720 mm. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh variasi beban dan bahan bakar premium terhadap daya dan torsi mesin mobil tahun 664 cc ini. Dan tujuan penelitian saya yaitu mengetahui performa torsi dan daya yang dihasilkan dengan menggunakan bahan bakar premium dan variasi pembebanan pada mobil tahun 664 cc. Adapun batasan masalah ini yaitu yang pertama, mesin yang digunakan mobil tahun ini berkapasitas 664 cc. Yang kedua, penelitian hanya berfokus pada torsi dan daya mobil tahun dengan menggunakan variasi pembebanan dan bahan bakar yang digunakan pada jarak tertentu. Alat yang digunakan pengujian yaitu dynamometer dan dynotest. Lalu yang terakhir, RPM yang digunakan terdiri dari 1000 sampai 5000 RPM yang diberikan variasi pembebanan dengan kenaikan 100 kg hingga 1 ton. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa di bidang konversi energi. Yang kedua, mengetahui hasil daya dan torsi dari hasil daya
dari hasil variasi pembebanan mobil tawon ini. Dan yang ketiga, menjadikan mobil tawon ini sebagai kendaraan operasional kampus dan bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini saya mengambil beberapa referensi dari internet atau beberapa tugas akhir yang terdahulu. Saya ngambil referensi dari tinjauan pustaka ini. Pertama, Zainal Arifin 2010, dalam pengaruh beban muatan angkutan kendaraan berlebih kendaraan truk terhadap perkiraan umur layan perkerasan. Yang kedua, Darmawan Syah 2015, dalam pengaruh pembebanan dan putaran mesin terhadap torsi dan daya yang dihasilkan mesin matahari MGX 200 per SL. Ketiga, Aditya Kuswardana 2016, dalam analisa sistem penggerak pada mobil listrik dengan kapasitas 1 penumpang. Yang keempat, ada Muhammad Zulhadi Atman Elvira Zondra 2019, dalam analisa perubahan beban terhadap kinerja motor induksi 3 pasa di PT Baja Diva Manufaktur. Dan yang terakhir ada Ratnawati Mimin Septiani Fitria 2019, dalam analisa pengaruh berat roda daya terhadap akselerasi kendaraan Toyota Kijang 7000. Lalu selanjutnya torsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi torsi ya. Torsi itu adalah suatu ukuran kekuatan atau gaya yang dapat menyebabkan objek berputar sekitar sumbu, sama seperti gaya yang menyebabkan suatu objek berakselerasi dalam kinematika linear atau gerak lurus. Torsi inilah yang menyebabkan suatu objek memperoleh percepatan sudut. Nah, jadi percepatan sudut itu diperoleh dari torsi ini ya. Lalu selanjutnya ada daya. Daya mesin adalah suatu hubungan kemampuan mesin untuk menghasilkan torsi maksimal pada putaran mesin. Nah, jadi ada saling terkaitan antara daya dan torsi. Jadi torsi ini maksimal pada putaran mesin. Lalu selanjutnya ada horsepower atau HP. Nah, horsepower ini adalah suatu kemampuan untuk mengusung beban. Nah, bedanya ini horsepower sama torsi, yaitu dia ada bebannya. Kemampuan mengusung beban ini seberat 33.000 pounds selama 1 menit, dihitung sebagai 1 dk. Jika sebuah kendaraan berada di jalan datar, lalu kita menginjak pedal gas maksimal untuk menghasilkan kecepatan. Seberapa cepat kendaraan tersebut bisa bergerak dalam hitungan detik, misalnya dari 0 sampai 60 km per jam dalam 5 detik. Maka disitulah penerapan besaran horsepower. Lalu selanjutnya ada specific fuel consumption atau SFC. Nah, specific SFC ini adalah suatu rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar terhadap daya listrik. Nah, jadi SFC ini yang dibangkitkan dalam suatu industri yang ada di pembangkit listrik biasanya. Jadi SFC ini biasa digunakan untuk sebagai salah satu cara untuk mengetahui seberapakah efisien sebuah pembangkit listrik ini terhadap suatu bahan bakar, untuk memprediksi suatu nilai kalor yang digunakan untuk pembakaran.
Nah, pengukurannya dilakukan sebagai formula sebagai berikut. Ada SFC sama dengan FF per P, dengan FF ini sama dengan full flow dan P ini daya listrik yang dimilikikan atau kWh. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian, bisa dilihat di gambar ini. Yang pertama mulai, lalu ada studi literatur, lalu perumusan masalah, pengambilan data, dan pengambilan data ini terdapat variasi pembebanan, ada SFC yang tadi sudah saya jelaskan, dan daya dan torsi. Lalu turun lagi ke penelitian, performa, analisa data, kesimpulan, pembuatan laporan, selesai. Selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ada alat dan bahan ya. Jadi alat dan bahan yang saya gunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu alatnya tachometer, ada termokapel, ada stopwatch, dan dinamometer atau dyno, itu ya, dyno test. Bahannya yaitu mobil tawon 664 cc. Nah, di sini ada metode pengujian. Nah, metode pengujian yang akan saya lakukan ke depan yaitu menguji performa dari mesin mobil tawon ini 664 cc berupa daya dan torsi dengan variabelnya variasi pembebanan, berdasarkan variasi pembebanan. Outputnya yaitu dengan 2000 rpm menggunakan variasi beban 200 kg. Nah, itu torsi, yang bagaimana torsi dan dayanya. Lalu dengan 4000 dengan kecepatan 4000 rpm menggunakan variasi beban 400 kg. Nanti akan diketahui berapa torsi dan dayanya. Lalu selanjutnya dengan 6000 rpm, kecepatan 6000 rpm menggunakan variasi beban 600 kg. Lalu pengujian yang dilakukan yang kedua untuk mencari efisiensi konsumsi bahan bakar atau SFC ya, yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan bahan bakar premium spesifik pada mobil tawon 664 cc ini. Yang digunakannya yaitu pertama pengujiannya dengan jarak tempuh 6 kilo, dengan variasi beban muatan kapasitas 2 orang. Nah, di sini sengaja jarak tempuhnya disamain 6 kilo dan dengan beban muatan kapasitas 4 orang. Lalu yang ketiga jarak tempuh 6 kilo dengan beban muatan kapasitas 6 orang. Lalu di sini ada selanjutnya jadwal kegiatan penelitian, bisa dilihat. Pertama ada bimbingan minggu pertama, kedua sampai 16. Lalu proposal, studi literatur, pengujian, analisa data, dan penyusunan laporan. Baiklah, cukup sekian presentasi yang sederhana ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah atau yang sulit untuk dipahamin. Semoga kedepannya buat penelitian yang saya akan lakukan ke depan agar dilancarkan dan dimudahkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.